Cerita Muslimwear. Cerita Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahi, biasa satu. Toyib, tunggu sebentar Ahi. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Apa dulu? Syukran Ahi. Mantap kopinya nih. Ustaz, ini nih anak nih ada nak nanya sama antum dikit Ustaz. Apa tuh? Jadi ceritanya Ustaz, Ana tuh masih punya utang puasa tahun kemarin 5 hari. Nah kira-kira Ustaz, ini kan bulan Sakban. Ana nih malas nian Ustaz, nak bayar utang tuh Ustaz. Macam mana kalau kita bayar sekalian kaki abis awal, sekalian puasa 6 ya Ustaz. Boleh tak kira Ustaz? Ya. Jadi terkait dengan hukum puasa itu termasuk hukum ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan apalagi puasa Ramadan. Ya, puasa yang terkait dengan bulan Ramadan itu termasuk bagian daripada salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Ya. Dan dia termasuk dari bangunan-bangunan Islam. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula untuk orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian dapat meraih satu ketakwaan. Artinya Allah telah menentukan kadar puasa seseorang, ya kan? Terkait dengan bulan Ramadan, maka hendaknya orang berpuasa dengan secara full. Nah, namun inilah keindahan Islam. Di sisi kewajiban, ketika bertabrakan dengan sesuatu yang memang memberatkan hambanya, Allah berikan apa? Rukhsah, berikan keringanan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau ada di antara kalian, barang siapa di antara kalian ada yang sakit dengan sakit yang sesuai dengan ketentuan syariat ya. Kalau cuma sekedar pilek ataupun ini itu bukan yang dimaksud, tapi sakit di sini sakit yang memang berat bagi dia untuk apa? Berpuasa, untuk melaksanakan puasa, ya kan? Atau dia dalam kondisi safar, maka boleh dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu di hari lainnya. Nah, maka oleh karena itu kewajiban kita adalah membayar hutang puasa tersebut. Dan hutang di sini hutang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dengan hamba saja kita ditekankan untuk segera melunasi hutang-hutang kita, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Nah, ya kan? Terkait tentang orang yang bagaimana kalau ada orang yang dia misalkan nih punya hutang puasa, namun sampai datang Ramadan berikutnya, ya, dia tidak berpuasa-puasa, tidak bayar hutang. Ini misalkan nih 2021, 2020 dia punya hutang puasa berapa? 5 hari. Ya. Sebagaimana yang ceritakan 5 hari. Terus ini udah masuk ke 2021 nih, kok belum berpuasa?
1441 Hijriah dia sudah tinggalkan 5 hari, udah memasuki 1442 2 Hijriah. Hijriah. Ya, dia belum bayar hutang sampai mau melewatinya, ya kan? Maka para ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan puasa atau hutang puasanya. Ya kan? Kalau sampai nih terjadi sampai Syawal, boleh nggak nih saya gabungkan setelah puasa Syawal, ya kan? Oke, saya nggak membahas dulu tentang puasa sunnah Syawal dengan mana yang didahulukan dengan antara membayar hutang atau puasa sunnah Syawal, karena itu pun ada pembahasan. Tapi terkait yang ditanyakan, ya, orang yang tidak mampu melakukan atau membayar hutang puasa di saat jeda antara Syawal, misalnya tadi 1441 ya, kemudian sampai Ramadan 1442, itu ada 2 kondisi secara hukumnya. Kalau dia meninggalkannya karena memang belum mampu untuk membayarnya, akibat mungkin misalkan sakit nih di bulan Ramadan 1441, kemudian sampai berlalunya Syawal, sampai mau datang lagi Ramadan 1442, dia masih dalam kondisi sakit. Artinya memang masih dalam proses penyembuhan, ya kan? Maka para ulama menghukumi boleh bagi dia untuk berpuasa kapanpun kalau dia sudah sehat. Ya kan? Atau misalkan nih orang hamil, dia hamilnya dia lemah, 1441 Ramadan 1441 dia dalam kondisi mengandung, ya kan, lemah, akhirnya dia putus, anggap 20 hari nggak menjalankan, sampai datang Ramadan 1442 dia dalam kondisi sudah menyusui, pun masih lemah, maka ini sama dihukum sebagian para ulama, dia sebagai orang yang sakit. Ini membayar hutangnya ketika dia sudah baikan, boleh. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang dia karena lalai, malas membayar tuh, aduh malasnya, apalagi cuaca ini terang, panas, terik kayak gini, aduh ya Allah kesiksanya, kan gitu kan. Maka para ulama bersisi pendapat tentang orang yang semacam ini, ya. Sepakat para ulama mengatakan dia berdosa. Kenapa? Karena melalaikan kewajibannya. Apa kewajibannya? Membayar hutangnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdosa. Cuman kaifiyah tentang pembayarannya, ini lagi perselisihan para ulama. Jumhur ulama semisal Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Abu Hurairah, ya kan, kalau sahabat Abdullah bin Abbas, mereka mengatakan orang yang semacam ini dia tetap wajib membayar puasanya nanti di di bulan Ramadan atau selepas bulan Ramadan 1442, ya kan. Namun dia juga membayar fidyah dari hari yang dia tinggalkan. Berdosa, tetap berdosa. Tapi secara hukum qadha'nya dia tetap wajib mengqadha dan juga dia wajib membayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkan. Misalkan tadi 5 hari, antum harus memberikan fidyah kepada 5 fakir miskin. Itu kan konsekuensinya, ya kan? Nah, berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Abu Hanifah, dan ini juga pendapatnya Imam Bukhari, kemudian juga termasuk Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama salaf kita, ya kan? Itu mereka mengatakan bagi dia tetap mengqadha, dan dia berdosa atas kelalaiannya. Karena firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Allah perintahkan fa'iddatun min ayyamin ukhra, bukan yutikuna fidyatun yutikuna fidyah, ya. Bukan membayar berfidyah. Tapi dia tetap mengganti puasanya. Hanya saja dia berdosa atas kelalaiannya. Dan ini yang diambil pendapatnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karenanya ya, ini masih ada hari lagi, masih ada kesempatan untuk membayar hutang 5 hari, maka bayarlah. Ya.
Jadi kalau kita punya hutang, kalau bisa segera dibayarkan, karena syaitan akan menghembuskan was-was agar kita lalai dari menjalankan kewajiban kita. Walau ta'ala alam. Ya lah Ustadz, kalau gitu kalau seandainya anak dianggap lalai berarti berdosa. Kalau gitu mulai besok anak udah mau bayar utang lah Ustadz. Iya. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر